محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال أيضا في حديث آخر لا تبئ ما ليس عندك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ibu Restia Gustiana selaku dosen pengampu, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan selalu semangat dan dilimpahi keberkahan, kemudahan dan kemuliaan. Amin. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segenap kenikmatan yang masih Allah amanahkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk Jum, mendekatkan diri kita kepada Allah dan dapat kita maksimalkan pula untuk menambah ilmu dan pengetahuan sebagai bekal kehidupan kita. Salawat beriringkan salam, sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi akhir zaman yang meneladankan ribuan kebajikan kepada kita umatnya, Nabi yang sampai akhir hayatnya yang dipikirkan, yang dikhawatirkan adalah kita semua umatnya, di mana sejarah mencatat bahwa kalimat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan di akhir hayat beliau, beliau sempat meminta kepada Allah Ta'ala karena beliau merasakan betapa sakitnya sakaratul maut itu. Kemudian beliau bermohon kepada Allah Ta'ala supaya rasa sakit sakaratul maut yang nanti akan dirasakan oleh umatnya cukup dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sangat sayangnya beliau kepada kita, yang oleh karenanya kita harus selalu bersolawat kepada beliau, mempelajari lebih banyak lagi tentang sejarah perjalanan hidup beliau, sehingga semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berupaya serta berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kelak kita semuanya diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya yang berhak atas syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, ada salah satu ungkapan berbahasa Arab yang barangkali bisa menjadi pengingat, penasehat, pemacu sekaligus sekaligus pemicu bagi kita semua. Bunyi ungkapan itu adalah libasukum yukrimukum qoblal julus.
wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Maksudnya adalah bahwa pakaianmu atau penampilanmu atau penampakan wajahmu itu menjadi sebab dirimu dihormati sebelum kau duduk. Jadi kalau kita bertemu orang, tentu saja yang pertama kita lihat adalah tampilan tubuhnya, pakaian yang dikenakannya, apakah dia kemudian wangi atau aromanya tidak enak dan seterusnya. Itu yukrimukum qoblal julus. Ini sekaligus kiasan ya. Jadi yang pertama kali dilihat, siapapun yang bertemu kita pasti akan melihat zahirnya kita. Sebagaimana kita bertemu dengan siapa saja, tentu saja yang kita lihat itu adalah yang nampak. Dan apa yang nampak secara zahir tidak selalu menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam benak, apa yang ada di dalam diri seseorang itu sesungguhnya. Maka baju, penampilan, penampakan muka, wajah, dan seterusnya itu sebatas menjadi sebab kita dihormati sebelum kita duduk. Ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, kita berdiskusi, bermusyawarah, berdebat, mengeluarkan argumentasi, maka yang menjadi sebab kita dihormati itu adalah keilmuan kita. Jadi kalau libasukum yukrimukum qoblal julus, maka berikutnya wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Kita baru tahu keilmuan seseorang itu setelah kita mujalasah. Mujalasah ini itu artinya duduk bersama, ngobrol, bercakap-cakap, berdiskusi, sharing, saling mengeluarkan pendapat dan seterusnya itu baru kemudian nampak mana orang yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Syukur-syukur dan idealnya orang itu penampilannya bagus, keilmuannya juga memadai. Tetapi yang lebih penting dari itu sesungguhnya adalah keilmuan itu sendiri. Jadi sekalipun penampilannya tidak menarik, seolah-olah tidak meyakinkan, tapi jangan salah dulu. Bisa jadi apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang kemudian menjadi pemikirannya, itu bisa membuat kita takjub. Oleh karena itu, pepatah Inggris mengajarkan kepada kita semua, don't judge the book by its cover. Jangan menilai atau mengambil kesimpulan dari sebuah buku hanya dengan melihat covernya. Sekalipun kata orang pandangan pertama itu menentukan, kesan pertama yang ditangkap itu bisa menjadi penentu kita untuk melanjutkan sesuatu atau tidak, tetapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kalau bahasa guru kami, jangan membeli kucing dalam karung, karena karungnya transparan, terlihat bahwa yang di dalamnya itu adalah kucing Persia, katakanlah begitu. Tanpa kita buka, kita klarifikasi, kita sentuh, kita perhatikan baik-baik, kita langsung memutuskan kucing yang dalam karung itu kita beli. Ternyata setelah dibuka hanya kucing Asia atau kucing lokal, katakanlah begitu. Maka ya ini juga berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari nanti bahwa misalnya dalam pasar modal syariah itu harus jelas, tidak boleh ada gharar, tidak ada tidak boleh adanya maisir atau perjudian di sana, tidak boleh ada riba, kemudian tidak boleh terlalu berspekulasi, tidak boleh ada leverage atau berinvestasi tapi terlalu banyak meminjam dari orang lain dan seterusnya. Oke, jadi don't judge the book by its cover. Sebelum betul-betul kita menelaah, maka tidak boleh kita mengambil kesimpulan. Sebagaimana teman-teman nanti, ini sebagai pengantar ya, sekaligus sebagai motivasi belajar, bahwa ketika teman-teman menggarap atau menulis tugas akhir, juga tentu saja tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Jadi baru menulis bab pertama, langsung ditulis kesimpulannya. Tentu saja tidak memadai. Kesimpulan itu adalah sebuah proses yang didapat dari
kita mengawali latar belakang masalah, kemudian kita merumuskan masalah, kita juga melakukan studi literatur, kita memberikan definisi-definisi penting terhadap kata-kata kunci dalam penelitian kita, kemudian kita proses penelitian, baik itu lapangan, kajian pustaka, dan seterusnya, kemudian ada klasifikasi data, kemudian disaring, diolah, ditelaah, dan seterusnya, barulah nanti endingnya sampai pada satu kesimpulan. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak boleh mengambil kesimpulan begitu saja, harus ada proses-proses yang dilalui. Dan dalam kehidupan kita ini, teman-teman semua ya, ini sebagai praktisi saya sekaligus juga memberikan wawasan bagi teman-teman semua. Seringkali kita mengeluhkan kesulitan untuk menulis tugas akhir, bingung judulnya apa, nanti pemecahan masalahnya seperti apa, kemudian nanti teknik penggalian datanya seperti apa, penulisannya bagaimana, dan seterusnya. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya kita seringkali melakukan riset secara sederhana, dan sebetulnya yang sederhana itu adalah gambaran dari riset-riset besar begitu. Kalau konsep dasarnya sudah kita pahami, maka ketika kita masuk kepada riset-riset yang lebih serius, ya insya Allah tidak akan menemui banyak kesulitan begitu ya. Misalnya di pagi hari tiba-tiba motor kita macet misalnya. Nah, itu kan latar belakang masalah kan. Kalau kemudian motor kita macet sementara kita ingin ke kampus, maka hal apa yang bisa kita lakukan? Literatur reviewnya misalnya banyak moda transportasi yang bisa mengantarkan kita ke kampus. Tapi nanti kita kaitkan dengan budget atau kesiapan finansial kita, sehingga dipilihlah transportasi tertentu. Nah, kira-kira begitu. Jadi, sebetulnya kan riset itu kan pemecahan masalah ya. Ada masalah, diuraikan, dirumuskan, kemudian ditelaah, nah, dicarikan solusinya, jawabannya kan kira-kira begitu. Jadi pada pokoknya teman-teman semua bahwa dalam proses studi teman-teman semua harus dijalani dengan sebaik mungkin karena masa-masa studi sarjana ini juga menentukan nanti bagaimana teman-teman menjalani proses studi di magister dan kemudian selanjutnya bagi yang akan melanjutkan sampai jenjang doktoral juga ditentukan dari kesarjanaannya begitu ya. Sehingga yang lebih ideal adalah linearitas gitu ya. Jadi S1-nya apa, kemudian dilanjutkan di keilmuan S2-nya dimantapkan lagi sehingga menghasilkan teori-teori dalam dalam jenjang doktoralnya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar di kuliah kali ini adalah beberapa waktu yang lalu saya melihat postingan Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama tahun ini mendapatkan porsi CPNS atau alokasi CPNS dan P3K kalau tidak salah sekitar 110-an ribu. Ini tentu saja menjadi peluang emas bagi teman-teman semua untuk bergabung menjadi keluarga besar Kementerian Agama begitu ya. Jadi dan pada akhirnya kita tidak tahu karir terbaik kita itu di mana, tetapi kalau memang ada kesempatan di depan mata tidak ada salahnya dicoba dan diupayakan gitu ya. Bagi teman-teman barangkali yang sudah di semester akhir atau yang sedang menggarap tugas akhir atau yang barangkali baru semester 4, semester 6, tidak ada salahnya mulai saat ini menyiapkan diri. Nanti akan saya sampaikan sedikit ya tentang tips dan triknya. Karena dengan adanya IKN, kemudian juga banyaknya pegawai-pegawai kita yang pensiun, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, memang sekarang pemerintah sedang sedang banyak menyiapkan alokasi begitu ya untuk baik CPNS untuk PNS maupun untuk P3K begitu ya. Ya, silakan bagi teman-teman yang saat ini barangkali sudah bekerja tetapi ingin menjadi pegawai tetap atau yang belum bekerja ingin ingin mencoba
untuk tes CPNS silahkan nanti dicoba ya, khususnya di Kementerian Agama itu ternyata formasinya luar biasa itu ya. 111.000 belum nanti di Mahkamah Agung, belum di kementerian lain, belum nanti di BUMN dan lain sebagainya, di perbankan syariah dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi peluang bagi kawan-kawan semua untuk kemudian menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi dunia kerja yang berada di depan mata kita. Dan yang berikutnya perlu saya sampaikan juga, teman-teman semua, saya sering membuat analogi bahwa sematang apapun teman-teman di bidang mata kuliah teman-teman, kalau mengikuti ujian CPNS tetap harus melewati tes yang disebut dengan seleksi kompetensi dasar. Di sini ada Mbak Dila, Ardila, Bagas, Fadila, Fauziah, Kausar, Yusuf, Haikal Najmi, Naufal, Nazwa, Syahsa, Siti, Anggita yang saya yakin semuanya akan menjadi orang yang sukses dan berguna. Tetapi yang perlu Ya diingat Allah. bahwa sekalipun teman-teman memang harus menguasai bidang studinya secara matang, begitu ya, karena kita semua ingin menjadi expert di bidang kita masing-masing dalam bidang ekonomi syariah. Tetapi yang perlu diingat kalau teman-teman nanti berminat untuk menjadi calon aparatur sipil negara atau ASN, baik nanti masuk dalam kategori PNS maupun P3K, itu sepanjang aturannya tidak diubah, itu harus melewati fase ujian yang disebut dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Dan seleksi kompetensi dasar itu sama di zaman saya juga, saya sudah mengalami itu. Ada 3 kategori soal yang harus kita kerjakan dan kabarnya terakhir itu ditambah dengan 1 komponen lagi. Jadi yang pertama ya, nanti kalau teman-teman perlu bisa saya bagikan slide-nya sebagai gambaran umum saja dan lebih detailnya bisa dilihat di YouTube, di website banyak yang sudah menguraikan berbagi tips dan triknya. Ini versi saya aja. Jadi yang pertama itu tentang wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan ini tentang sejarah nasional keindonesiaan, kemudian berdirinya negara kita, kemudian terkait dengan tokoh bangsa, para pahlawan, menteri, kemudian peraturan perundang-undangan secara umum, kemudian hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian suku adat budaya yang ada di Indonesia, kemudian adanya organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya itu seputar wawasan kebangsaan lebih detailnya seperti apa bisa dicek di aturan Kemenpan RB dan itu bukunya ada di Gramedia bisa bisa dibeli bisa dipelajari bisa dibuka-buka gitu ya. Kemudian yang perlu dicermati bahwa dalam pengerjaan soal wawasan kebangsaan itu contoh ya yang saya alami dulu siapakah pendiri Nahdlatul Ulama. Waktu itu jawabannya katakanlah A. Hasan As'ari, B. Hasan Ashari. Nah, ini kalau tidak cermat, kalau buru-buru atau tergesa-gesa, bisa jadi kita menjawab Hasan Ashari. Seolah-olah benar, padahal yang tepat adalah Hasan Ash'ari. Ini dibuat mirip begitu ya. Nah, itu salah satu yang harus kita cermati ketika mengikuti ujian CPNS, karena kecermatan itu dibutuhkan. Hak mengerjakan itu baik, tetapi kalau tidak cermat nantinya keliru gitu ya. Kemudian kategori soal yang kedua itu adalah soal intelijensia umum. Intelijensia umum itu terkait dengan soal cerita, aritmetika sosial, kemudian silogisme, sinonim, antonim, kemudian deret angka, dan lain sebagainya. Pak, saya sukanya itu ya bidang saya saja, ekonomi syariah. Saya nggak suka kalau yang sudah model deret angka ya. Kalau teman-teman nantinya menghadapi tes SKD ya mau nggak mau harus harus dipelajari, tidak ada alasan begitu ya. Gitu. Karena memang itu namanya seleksi kompetensi dasar gitu ya. Misalnya pekerjaan A dikerjakan oleh Farhan dan Fatona selesai dalam waktu 2 minggu. Apabila dikerjakan oleh 3 orang akan selesai dalam berapa hari. Nah, kira-kira begitu. Kemudian sinonim, antonim juga masuk di situ. Lalu yang berikutnya namanya soal karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi ini adalah soal tentang kepribadian ya, psikotes dia. Misalnya katakanlah soalnya begini, ketika teman saya datang ke kampus, dia tidak membawa uang sama sekali. Sikap
saya terhadap teman saya adalah A misalnya. Saya akan membiarkan dia kelaparan misalnya. B, saya akan menasihati dia supaya besok tidak sampai ketinggalan lagi uangnya. Ini baik gitu ya. Tapi masih ada berat kemungkinan masih ada yang lebih baik lagi. Saya akan mengajak dia makan di kantin kampus. Yang D misalnya saya akan mengajak dia makan di kantin kampus dan saya tanyakan apakah dia membutuhkan uang tambahan. Kemudian jawaban yang terakhir misalnya saya akan mengajak makan di kampus, menanyakan dia apakah perlu uang tambahan dan bila perlu saya akan mengantar dia pulang ke rumahnya gitu ya. Ini soal karakteristik, ini sekedar contoh ya, artinya tidak mungkin tidak persis seperti itu, tetapi yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semua adalah ketika mengerjakan soal karakteristik pribadi ini, sebetulnya kita tidak sedang menjadi diri kita sendiri. Jadi jangan kemudian, oh kalau saya menghadapi teman kayak gitu ya sudah saya biarkan aja. Nah, kalau dijawab itu ya nilainya kecil gitu ya. Jadi anggap-anggap saja ketika mengerjakan soal karakteristik pribadi itu kita sedang mendoakan diri kita menjadi pribadi yang paling ideal gitu ya. Jadi pilih semuanya. Kalau yang wawasan kebangsaan dan intelijensia umum, teman-teman semua, itu kalau benar nilainya 5, kalau salah 0. Tapi kalau karakteristik pribadi itu ada gradingnya. Jadi jawaban yang paling baik nilainya 5, berikutnya 4, 3, 2, 1. Jadi tidak ada jawaban yang salah, tetapi tentu saja kita ingin nilai yang paling baik kan, sehingga kita harus memilih jawaban yang paling ideal. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya soal anti radikalisme. Nah, ini saya belum tahu persis soalnya karena pada zaman saya belum ada soal yang demikian. Tapi gambaran saya ya mungkin seputar bagaimana kemudian kita hidup toleran, kemudian tidak memaksakan kehendak, kemudian tidak ada paksaan dalam beragama dan lain sebagainya barangkali seperti itu soalnya. Dan poin berikutnya yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semua, di zaman saya soalnya ada 100, waktu mengerjakannya hanya 90 menit. It mean bahwa ketika kita mengerjakan satu soal menggunakan waktu 1 menit, maka kita akan kehabisan waktu. Dan saat ini, karena ada anti radikalisme yang 10 soal, itu soalnya menjadi 110 dan waktu pengerjaannya menjadi 100 menit. Itu artinya jumlah soal lebih banyak dari jumlah menit. Jadi kalau kita mengerjakan satu soal menggunakan waktu 1 menit, berarti kita akan kekurangan waktu. Jadi bukan bukan sebaliknya ya, bukan soalnya 100 waktunya 110, soalnya 110 waktunya hanya 100 menit. Maka manajemen waktu menjadi penting, berarti harus ada soal-soal tertentu yang bisa kita selesaikan hanya menggunakan waktu 0,5 menit misalnya. Karena kita harus spare waktu tambahan untuk beberapa soal yang sulit. Dan poin berikutnya yang perlu teman-teman catat bahwa pada saat mengerjakan soal SKD ini tidak ada istilah pengurangan nilai. Bagi teman-teman yang dulu SD SMA-nya pernah mengikuti Olimpiade, itu pasti diajari oleh gurunya bagaimana ketika teman-teman memang betul-betul tidak tahu jawaban dari soal tersebut, pasti suruh ditinggalkan. Karena kalau kita asal memilih dan kemudian salah itu ada minus ya, ada pengurangan ya. Sementara dalam SKD ini perlu teman-teman catat bahwa tidak ada pengurangan nilai. Jadi sekalipun salah ya 0. Begitu. Jadi kalaupun kita tidak tahu ya tetap dijawab saja yang kira-kira mendekati gitu ya. Karena tetap ada nilainya nantinya. Oke, itu. Kemudian poin berikutnya yang perlu teman-teman catat bahwa pengerjaan soalnya itu tidak harus urut. Jadi nanti ketika teman-teman masuk di ruang ujian itu tidak boleh membawa apapun, handphone harus dititipkan, kemudian digeledah semuanya, saku celananya, saku bajunya, bahkan mungkin yang perempuan termasuk yang ada di sekitar jilbabnya mungkin oleh oleh petugas perempuan akan dicek juga. Sehingga masuk itu betul-betul tangan kosong. Dan kemudian di ruang ujian itu disediakan satu lembar kertas HPS putih dan pensil. Nah, itu bisa dimanfaatkan nanti untuk mengerjakan soal-soal aritmetika sosial, deret angka, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk menandai soal-soal tertentu yang teman-teman masih ragu tapi sudah dijawab. Misalnya soal 50, ragu antara A dan B, tak jawab dulu B lah, tapi saya tandai. Nanti maksudnya kalau waktunya masih tersisa, kita ulangi lagi, kita telaah lagi.
Tapi kalau waktunya sudah habis ya nggak masalah karena sudah terjawab kira-kira begitu ya. Dan mengerjakannya tidak harus urut. Jadi jangan kemudian dikerjakan urut akhirnya baru dapat 20 soal sudah menghabiskan waktu setengah jam. Waktunya udah mau habis masih kurang 20 soal karena kita ngurut ngerjakannya. Sementara sudah ketemu dengan soal-soal matematika yang memakan waktu lebih lama. Nah, tidak seperti itu. Jadi bisa kalau misalnya memang sulit atau perlu telaah lebih jauh, perlu ditulis dioret-oret, maka bisa dilompati dulu begitu ya. Nanti baru setelah selesai sampai akhir direview kembali mana-mana yang belum. Itu kemudian yang berikutnya ya banyak hal non teknis ya dalam kita menjalani kehidupan kita ini artinya doa, restu dari orang tua itu ya penting nanti kalau ketika teman-teman akan menghadapi tes yang demikian. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa yang dihadapi dalam ujian SKD itu adalah komputer yang tidak bisa diajak main-main begitu ya. Dia kan komputer itu ya hitam di atas putih begitu ya, tidak ada kata toleransi yang ketika teman-teman sudah menyelesaikan soalnya, kalau kalau sistemnya tidak diubah itu langsung keluar nilainya begitu ya. Jadi fair gitu. Yang di luar juga bisa real time, bisa nonton live skor yang dikerjakan oleh peserta tes di ruang ujian gitu ya. Maka di tahun-tahun saya mengikuti ujian 2017-2018 saya membaca berita di Detik itu ada beberapa peserta yang bawa ajimat ke ruang ujian sehingga ada benang, ada bawang putih, ada macam-macam lah. Ya, artinya itu adalah pelanggaran satu. Yang kedua juga salah-salah menjadi syirik. Yang ketiga juga ingat yang dihadapi ini bukan orang, tapi komputer gitu ya. Kalau orang mungkin yang awalnya soalnya sulit karena pakai ajimat, naudzubillah ya, sehingga kemudian soalnya menjadi mudah. Tapi kalau komputer ini ya sudah by system dia tidak bisa dipengaruhi lagi dengan yang model-model seperti itu ya. Tapi itu adalah cerita ya sebagai sebuah fenomena yang ya sebagai pembelajaran dan saya yakin teman-teman tidak akan melakukan yang demikian. Baik, itu. Kemudian masuk di hal berikutnya, teman-teman semua, di pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas, mengkaji, membandingkan antara letter of credit dalam konteks ekspor dan impor. Sekali lagi bahwa keseriusan dari DSN MUI mengeluarkan fatwa-fatwa tentang aktivitas ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam bidang muamalah itu memang betul-betul luas begitu ya. Tidak rigid sebagaimana dalam konteks ibadah mahdhoh gitu yang apapun ceritanya sholat asar yang 4 rakaat itu saya kira tidak akan perlu ditinjau ulang ya dan tidak relevan begitu ya karena itu sifatnya adalah tauqifi, adalah petunjuk langsung dari Allah Ta'ala melalui malaikatnya yang kemudian disampaikan melalui lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia gitu ya. Atau saking semangatnya kita sholat subuh sehingga perlu direview ulang kayaknya kalau cuma 2 rakaat itu kekhusyuan kita belum sempurna, harusnya paling kurang 4 rakaat misalnya begitu karena lagi seger-segernya saya kira itu tidak relevan lagi untuk ditindak tindak lanjuti ya dan bahkan bisa membatalkan keislaman kita begitu ya kalau kita masih mempertanyakan hal-hal yang demikian karena itu sifatnya adalah tauqifi ya petunjuk langsung dari Allah Taala. Sementara dalam bidang muamalah zaman Rasulullah tentu saja kaitannya dengan letter of credit, impor ekspor, pasar modal syariah, obligasi, reksadana syariah, pensiun syariah ya. Ya tentu saja belum ada begitu ya. Tetapi apakah karena tidak ada di zaman Rasulullah menjadi tidak boleh kita kembangkan, kita eksplorasi, kita elaborasi dalam konteks kekinian? Tentu saja tidak ya, teman-teman semua. Karena sekali lagi al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi para ulama melihat konteks hadis ayat terkait dengan muamalah, kemudian belajar dari para ulama madhab dan kitab-kitab dari ulama salafun salih itu disimpulkan bahwa al aslu fil muamalat al ibahah bahwa dasar atau norma pokok norma awal dari kegiatan atau aktivitas muamalah transaksi sosial hubungan kita dengan sesama itu adalah al ibahah alias boleh hatta yadullad dalil sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya atau ala tahrimiha. Jadi sepanjang tidak ada larangan, maka hukumnya boleh. Dan kalaupun tidak boleh, maka disitulah otoritas DSN
Dewan Syariah Nasional MUI atau Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan batasan-batasan, untuk memberikan pedoman supaya kemudian yang tidak boleh itu menjadi boleh begitu ya, yang tidak halal itu menjadi halal, yang ya semula dilarang itu kemudian menjadi tidak dilarang, itu diberikan batasan atau guidance. Kalau dalam logika debat yang biasa dipakai oleh mahasiswa kampus di Jogja itu, wa inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum. Jadi sesungguhnya kalian itu punya ajaran-ajaran, maka cukuplah kalian memegangi ajaran-ajaran yang baik itu. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Dan sesungguhnya kalian punya batas akhir, punya limit akhir. Maka jangan melewati batas itu, kira-kira begitu. Sehingga transaksi-transaksi kekinian yang kemudian menjadi dibatasi oleh DSN MUI melalui fatwa-fatwanya itu karena sudah melampaui batas gitu ya, melampaui batas dibolehkannya gitu ya. Apakah kita kita boleh berspekulasi? Boleh, tetapi tetap ada limitasi, ada batasnya. Contoh, ketika teman-teman semua misalnya menjadi pengusaha kopi atau pengusaha katakanlah buah duren, ketika durennya itu sudah mulai besar, kemudian kita beli borongan, itu boleh. Kalau sudah mulai nampak duriannya tinggal nunggu matangnya. Itu sebetulnya spekulasi juga. Tapi spekulasinya terukur gitu ya, sistematis dia. Berbeda dengan baru muncul bunga awal sudah dibeli. Nah, ini terlalu spekulatif. Nah, itulah makanya kemudian di situ bahwa perlunya batasan-batasan tadi. Makanya perlunya Dewan Syariah Nasional MUI. Perlunya kemudian ada bagian tertentu dalam sebuah korporasi yang tahu tentang nilai-nilai syariah. Nanti kita baca dalam fatwa DSN 2000 tahun 2003 terkait dengan hal ini. Kemudian di pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas juga bagaimana kemudian relasi antar negara itu dimudahkan dengan adanya letter of credit tadi, baik dalam konteks ekspor maupun impor. Dan kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa dalam konteks itu sesungguhnya yang lebih diuntungkan itu adalah pengekspor ya, karena pengekspor itu kan dia yang kehilangan barang, yang dia mengeluarkan barang, sehingga dia harus punya jaminan bagaimana kemudian barang yang dikeluarkan itu betul-betul diterima, dibayar oleh pengimpor dan lain sebagainya gitu. Maka kemarin ketika kita bicara masalah fee atau ujroh itu boleh, tapi yang dibolehkannya itu dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk nominal yang pasti gitu ya. Dalam nominal yang pasti itu sebetulnya juga ada ketidakpastian, tapi kan tentu saja dalam kadar yang minimal begitu ya. Tapi kalau dalam persentase, nah di situ ada kemungkinan nanti terjadi penyelewengan di markup, ada pemalsuan dan lain sebagainya. Tapi kalau fee-nya itu sudah jelas di awal disebut, maka disitulah kemudian aktivitas LC impor dan ekspor syariah itu menjadi relevan dengan nilai-nilai keislaman kita. Gitu. Baik. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fatwa pasar modal syariah, dan ada beberapa fatwa sebetulnya yang terkait dengan pasar modal syariah. Teman-teman bisa search di SMUI dan bisa pelajari lebih jauh. Kita nanti hanya akan mengupas salah satu fatwa saja yang menjadi fondasi dari lahirnya fatwa-fatwa yang lain gitu ya. Baik. Dan untuk menghangatkan suasana supaya teman-teman juga bisa lebih fresh ya, terlebih dahulu kita ikuti dulu bersama kuis Kahoot. Dan sebelum kita kuis, saya perlu sampaikan juga, sebetulnya saya punya slide sih terkait dengan SKD tadi ya, cuman tidak saya tampilkan slide-nya. Dan ini saya rekam begitu ya, Zoom kita kali ini sebagaimana Zoom yang sebelumnya saya rekam, dan insya Allah nanti saya akan upload di YouTube, sehingga kalau teman-teman ingin mengulangi kembali, tidak perlu dicatat ya, ingin mengulangi kembali penjelasan saya tentang SKD dan beberapa hal penting tadi, bisa nanti ditonton di YouTube-nya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, baik. Disiapkan untuk kuis Kahoot-nya. Bagi yang menggunakan laptop bisa menggunakan handphonenya, atau bagi yang menggunakan handphone bisa pakai handphone satunya atau pakai laptopnya ya. Ya, di sini ada 15 termasuk saya dan Bu Restia, berarti untuk mahasiswa paling kurang ada 13 orang. Ya, harapannya bisa terlibat, bisa ikut serta semua.
Dan sekali lagi bahwa terkait dengan otoritas pemberian nilai itu berada di Bu Restia Gustiana dan saya hanya memberikan inspirasi kelas kepada kawan-kawan semua sehingga tentu saja mudah-mudahan menjadi pertimbangan Bu Restia juga siapa-siapa yang selalu di peringkat teratas dalam konteks kuis Kahoot kita. Oke, kemudian ya, disiapkan ya kawan-kawan semua. Saya siapkan dulu Kahoot, Kahoot. Baik, sudah saya share screen dan PIN-nya sudah muncul di 4500097. Silakan kawan-kawan semua. Bagi teman-teman bisa sambil presensi ya, silakan bagi yang berdua nanti menyesuaikan. Dan bagi kawan-kawan yang lain yang belum masuk bisa diingatkan untuk merapat. Baik, sudah ada 10 yang bergabung, masih ditunggu. Oke. Seperti biasa, teman-teman semua, saya menyiapkan 5 kuis, 5 soal di kuis kali ini. Dan teman-teman sekaligus sama-sama kita belajar tentang konten atau topik perkuliahan di kesempatan siang hari ini. Dan boleh cepat, tapi tetap harus tepat. Kalaupun tepat, harus dipertimbangkan waktunya, karena kalau tidak cepat nanti kalah dengan yang sama-sama tepat, tapi lebih cepat dalam mengklik jawabannya. Gitu ya. Dan bagi yang di awal sempat tertinggal, tidak perlu khawatir, karena masih ada kesempatan berikutnya. Gitu ya. Dan bagi yang sudah di posisi tertinggi juga tidak boleh tinggi hati, karena yang di bawah tidak menutup kemungkinan akan membayang-bayangi dan mengikuti. Oke, baiklah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk soal pertama, konsentrasi salah satu larangan dalam pasar modal syariah adalah ihtikar atau al-ihtikar. Arti ihtikar adalah, ini sudah saya carikan background yang relate dengan jawaban ya. Teman-teman kalau bingung bisa lihat itu background pertanyaan nomor satu ini. Iya, ada 10 yang menjawab benar, artinya penimbunan ya. Ihtakaro yahtakiru.
Ihtikaron atau ihtikarun atau al-ihtikar itu artinya penimbunan. Jadi Rasulullah pernah melarang orang yang menimbun barang dengan harapan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dalam konteks pasar modal syariah. Ini juga muncul di Fatwa DSN tahun 2003 bahwa salah satu yang dilarang ini adalah konteksnya adalah penimbunan atau ihtikarun atau al-ihtikar ya, teman-teman. Ini saya sengaja tulis teks Arabnya supaya teman-teman juga lebih terbiasa gitu ya. Baik. Kita coba lihat posisi sementara. Wow, ada Mas Muhammad Ja'far dibayang-bayangi oleh Bagas Bondan di 874. Tipis sekali. Sasha di 872. Naswa di 863 dan terakhir Naufal di nomor 5 di 859. Oke. Baik, tetap konsentrasi, fokus. Kita masuk di soal kedua. True or false? Pasar modal syariah berprinsipkan syariah Islam yang melarang riba, gharar, maisir, dan produk-produk yang tidak halal. Di awal sudah sempat saya singgung tadi. Baik, dari 14 siswa, only one student make bold choice, dan nggak masalah ya. Oke. Dari kesalahan itulah kita belajar untuk lebih baik lagi, begitu ya. Baik. Jadi pasar modal syariah itu tentu saja prinsipnya adalah syariah Islam, di mana dalam konteks syariah Islam itu isinya adalah larangan untuk mengambil harta yang berbau riba atau ngoror, ketidakjelasan, maisir atau perjudian, gambling, terlalu spekulatif dan produk-produk yang tidak halal. Jadi misal kalau dalam pasar modal secara umum itu nanam saham di perusahaan miras nggak masalah gitu ya. Karena ya yang penting sesuai dengan SOP standar prosedurnya di perusahaan tersebut nggak ada masalah. Tapi dalam konteks pasar modal syariah tentu saja tidak demikian begitu ya. Karena ini termasuk hal-hal yang tidak halal atau produk-produk yang tidak halal gitu ya. Kalau dalam pasar modal konvensional ya apapun ceritanya hantam saja begitu ya. Tapi kalau dalam konteks pasar modal syariah berarti harus betul-betul diupayakan untuk menghindari riba, adanya ketidakadanya gharar, tidak boleh ada maisir dan seterusnya. Baik, kita lihat posisi sementara. Ja'far masih unggul dan tipis juga ini dibayang-bayangi Naswa di 1825. Saya yakin ini hanya beda waktu clickingnya saja ya. Oke. Don't worry, Sasha, Dila masih punya kesempatan termasuk teman-teman yang di urutan ke-6 dan seterusnya masih berkesempatan untuk recovery ya, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dan nanti biasanya di soal ketiga sudah ada apa ikhtisarnya tentang siapa yang mendaki tiga soal berturut-turut dan seterusnya. Oke, kita lihat, kita lanjutkan di soal ketiga. An-najis, bukan najis ya, an-najsyu ya, beda dengan najasah. An-najisyu adalah, nah, ini termasuk yang dilarang juga dalam konteks pasar modal syariah dan kita kembalikan ke hadis Rasulullah SAW. Baik, dari belasan peserta, alhamdulillah ada 8 peserta atau students yang menjawab benar, yaitu an-najshu atau naj artinya adalah penawaran palsu gitu ya. Berarti punya pura-pura menawar gitu ya, tapi hanya di atas kepalsuan begitu ya, hanya pura-pura saja. Bukan permintaan sah palsu, bukan sumpah palsu, bukan juga cinta palsu ya. Jadi an-najshu ini teman-teman sambil diingat
teks Arabnya demikian dan artinya adalah penawaran palsu. Ini termasuk yang tidak boleh dalam konteks pasar modal syariah. Nah, di sini Naufal mencatatkan jawaban beruntun dengan tiga jawaban benar. Selamat Naufal ya di tiga besar dan Ja'far masih unggul di nomor satu gitu ya. Dan ini saya tidak membocorkan soal kepada siapapun ya teman-teman semua ya, karena di antara kawan-kawan belum ada satupun yang japri saya, jadi sehingga ini memang pure kemampuan dan ketelitian serta keberuntungan dari Mas Ja'far gitu ya. Oke, masih ada dua soal tersisa. Khairul di nomor 4, ada Dila, Naufal naik cukup drastis, Sasa di nomor 2, membayang-bayangi Ja'far. Oke, next. True or false? Dalam pasar modal syariah, investor boleh mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti perdagangan spekulatif. Termasuk dalam hal ini leverage itu ya. Jadi berinvestasi tapi dia meminjam dari orang lain lagi gitu ya. Oke, jadi dalam pasar modal syariah investor tidak boleh ya, teman-teman ya. Nah, sementara ini statementnya itu adalah investor boleh berarti salah. Ya. Jadi yang betul bahwa dalam konteks pasar modal syariah, investor tidak boleh mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi. Ya, jadi kalau mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi itu urusannya pasar modal konvensional ya. Nah, seperti perdagangan spekulatif. Jadi semuanya harus terukur, predictable, kemudian tidak boleh spekulatif, sehingga disitulah perbedaan, nanti kita bahas juga perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional gitu ya. Kalau kita bicara fatwa, kemudian implementasi dari fatwa itu, saya kira juga relevan dan sangat relate ketika kita bicara perbedaan antara pasar modal syariah itu sendiri dengan pasar modal konvensional. Karena dalam penerapannya tentu saja ada demarkasi atau garis batas pembeda antara yang syariah dan non-syariah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ke kawan-kawan semua ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang tahun 2006 itu tentang peradilan agama, perubahan Undang-Undang nomor 789, bahwa ekonomi syariah atau sengketa ekonomi syariah itu masuk menjadi wewenang atau kompetensinya pengadilan agama. Ya, ekonomi syariah itu termasuk sengketa dalam konteks pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah, efek syariah, dan lain sebagainya. Tetapi yang selama ini masuk ke pengadilan agama sebetulnya limitatif juga ya. Jadi tidak semua sengketa masuk karena biasanya ya sengketa itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan orang bersengketa itu juga mempertimbangkan lama waktunya penyelesaian sengketa apabila ditarik atau dibawa ke ranah litigasi. Kemudian juga mempertimbangkan nilai sengketa itu sendiri. Jangan-jangan nanti berperkaranya biayanya lebih mahal daripada substansi atau nilai atau materi dari sengketa itu sendiri gitu ya. Makanya di Undang-Undang 1999 itu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, itu kebetulan saya ngajar mata kuliah itu juga di program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu juga penyelesaian sengketa itu tidak harus selalu melewati pengadilan gitu ya, tapi bisa melalui BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau kalau yang syariah itu bisa melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, sehingga nanti bisa memilih arbiter atau arbiter syariah yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mereka nanti tunduk pada putusan arbiter tersebut. Gitu. Oh, ternyata Ja'far dilampaui ya. Sepertinya keliru ini ya. Ahmad Khairul mencatatkan 4 jawaban beruntun terbanyak. Wah, oke. Selamat Mas Khairul. Dan kita lihat di soal terakhir siapakah yang nantinya akan standing di podium. Soal terakhir ini sangat menentukan.
Arti hadith la tabi' ma laisa indak. Tadi saya bacakan di pengantar adalah janganlah ini maaf ya. Ini maksudnya jangan bukan janganlah membeli ya, tapi janganlah menjual ya. Keliru saya, mohon maaf. Oke, tapi yang lain sudah bisa memahami ini. Jadi la tabi ba'aya bi'u itu artinya menjual. Kalau membeli itu istaro yastari ya. Jadi la tabi jangan menjual sesuatu malaisa indak sesuatu yang tidak ada padamu ya pastinya ya. Ini artinya bahwa ketika kita menjual sesuatu itu harus sesuatu yang kita miliki secara penuh. Ini berbeda dengan agen ya. Kalau agen ini kan berarti diamanahi untuk menjualkan sesuatu. Tapi kalau prinsipnya jual beli itu ya saya menjual barang saya kemudian berhadapan dengan pembeli. Lo jual gue beli kan kira-kira begitu. Atau kalau bahasa Banjar itu Banjarmasin maksudnya itu istilahnya mereka nukar. Nukar itu artinya beli. Kila tabi' ma laisa indak. Jadi jangan menjual sesuatu ma laisa indak yang tidak ada padamu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli al-bai'. Nah, ini dari asal katanya dari ba'aya bi'u tadi. Wa ahallallahu al-bai'a dan Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba dan mengharamkan riba sehingga yang dihalalkan itu jual beli. Tapi nanti dalam jual beli itu yang halal itu juga tetap ada batasan gitu ya. Prinsipnya jual beli secara umum oke, boleh, ibahah, tapi tentu saja ada batasan-batasan begitu ya. Kak, ini salah satu batasannya. La tabi' ma laisa indak. Sehingga jelas tidak ada horor di sana, tidak ada spekulasi di sana karena memang betul-betul menjual apa yang dimiliki dan membeli apa yang dimiliki oleh penjual. Kita lihat siapakah yang berada di posisi ketiga. Selamat Dila, kemudian Ahmad Khairul di posisi ketiga dan yang pertama dia adalah di 3.746. Oke, kita screenshot ya. Oke, kita kembali lagi ke Kahoot tadi ya. Ya itulah teman-teman ya untuk kuis kita kali ini. Saat di screenshot ini juaranya ya. Jadi soal terakhir tadi yang masih ada keliru ya. Ya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan. Jadi beberapa hal penting tadi sudah saya includekan dalam kuis Kahoot tadi. Nanti akan sama-sama kita teliti, baca, telaah di Fatwa DSN nomor 40 garis miring DSN strip MUI garis miring Romawi 10 garis miring 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal gitu ya. Jadi ini fatwa dasarnya nanti ada derivasi, ada macam-macamnya bisa teman-teman pelajari lebih jauh gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke fatwa ini juga berkaitan dengan implementasi begitu ya. Kita pelajari, kita elaborasi sedikit tentang perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Fatwa pasar modal syariah dan penerapannya. Oke, introduksi motivasi belajar tadi sudah saya sampaikan. Kemudian termasuk review materi minggu lalu juga sudah kita bahas bersama. Fatwa pasar modal syariah nanti setelah ini akan kita bahas dan perbedaan antara syariah dan konvensional dalam konteks pasar modal syariah. Kuis Kahoot sudah kita lalui bersama. Oke.
Baik, yang pertama teman-teman semua, perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional itu adalah dalam konteks pasar modal syariah itu beroperasi, prinsip dasarnya itu beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar, atau ketidakpastian, maisir atau perjudian dan produk-produk yang tidak halal. Tadi sudah kita munculkan di kuis Kahoot tadi ya, teman-teman ya. Saya kira clear di sisi ini dalam konteks prinsip dasar bahwa pasar modal syariah itu melarang riba, gharar, maisir, dan produk-produk yang tidak halal. Kemudian yang berikutnya, untuk pasar modal konvensional, prinsip dasarnya beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional secara umum, gitu, yang tidak memperlihatkan, tidak memperhatikan aspek moral dan agama, gitu ya. Artinya itulah perbedaan mendasar dalam konteks prinsip dasar pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, gitu ya, kawan-kawan semua. Kita masuk di poin kedua. Perbedaan kedua berkaitan dengan produk investasi. Untuk produk investasi di pasar modal syariah, kawan-kawan semua, itu menawarkan produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah, gitu ya. Lebih detailnya nanti teman-teman bisa pelajari, dan saya yakin teman-teman sudah banyak belajar tentang ini, lebih paham dari saya, begitu ya. Kemudian untuk konvensional itu menawarkan produk investasi yang beragam termasuk saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak ada nuansa syariahnya kalau di konvensional ya secara umum gitu ya. Dan banyak yang memberikan kritikan bahwa ya pada akhirnya pasar modal syariah tetap harus berterima kasih dalam tanda kutip kepada pasar modal konvensional karena yang syariah ini muncul karena semula ada yang model konvensional begitu ya. Dan banyak juga yang memberikan masukan bahwa jangan sampai konsepsi ekonomi syariah ini hanya sebatas label tapi tidak masuk pada ranah substansi, yaitu saya kira PR bagi kita semua ya. Tapi yang jelas kita harus optimistis, harus progresif dan melangkah ke depan, looking forward begitu ya. Tidak mundur lagi ke belakang, dan kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki, kalau yang sudah baik dilanjutkan, dan kalau yang sudah lebih baik disempurnakan, kira-kira begitu. Kaidahnya malah yudroku kullu la yutroku juz'uh. Apa yang tidak bisa didapat seluruhnya, yang sebagiannya jangan ditinggalkan gitu ya. Kalau tidak bisa selalu sholat berjamaah di masjid, paling tidak kita selalu sholat wajib meskipun sendiri ya, munfarid. Kalau tidak bisa sedekah dalam jumlah yang banyak, jangan pula tidak sedekah sama sekali. Kalau tidak bisa sedekah dengan materi, kita bisa sedekah dengan membantu teman, meringankan, mendengarkan curhatannya, memberikan senyuman, bertemu dengan siapa saja dengan wajah gembira, yang menyenangkan, wajihin tolik, dan lain sebagainya. Malah yutroku kulluh, la yutroku juz'uh. Kalau belum bisa menerapkan prinsip syariah secara komprehensif atau kafah, maka penerapan yang baru separuh atau dua pertiganya tetap harus diapresiasi, harus kita hargai, hormati, dan seterusnya. Itu ya. Lalu berikutnya perbedaan yang nomor tiga dalam konteks cara investasinya. Kalau pasar modal syariah itu investor tidak diperbolehkan. Nah, tadi sudah masuk di Kahoot kita tadi ya, teman-teman semua. Investor tidak diperbolehkan untuk mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi. Artinya risiko yang diambil itu harus bisa diprediksi di awal gitu ya. Atau kalaupun memang dia tidak bisa diprediksi, paling tidak masih masih mungkin untuk diukur ya. Artinya baik, tidak terlalu spekulatif. Makanya di sini investor tidak diperbolehkan untuk mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi seperti perdagangan spekulatif,
dan penggunaan leverage yang berlebihan tadi, dana pinjaman yang berlebihan. Sementara dalam konteks pasar modal konvensional, bisa kita lihat di sini, investor dapat mengambil resiko lebih tinggi dan berinvestasi dalam produk-produk yang mengandung unsur spekulasi. Ya, saya kira sudah jelas ya teman-teman ya. Kita masuk di poin 4 tentang perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Oke. Dari sisi pengawasannya, di pasar modal syariah memiliki pengawasan yang ketat dari Badan Pengawas dan Dewan Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh investasi dan transaksi di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Makanya ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS ya. Kemudian rujukannya adalah Fatwa MUI itu sendiri dari DSN MUI. Kemudian nanti dari sisi kelembagaan itu makanya di internal BSI nanti juga ada bagian pengawasnya. Kemudian di internal BMT misalnya ada bagian pengawasnya dalam konteks pasar modal syariah juga nanti ada pengawasnya secara internal dan seterusnya. Sementara dalam konteks pasar modal konvensional, kawan-kawan semua diawasi oleh Badan Pengawas dan Regulasi Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Ini secara umum begitu ya. Kemudian di poin kelima terkait dengan pertumbuhannya, perbandingan antara atau perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional, untuk syariah masih tergolong baru dan sedang berkembang pesat di beberapa negara termasuk Indonesia ya. Ya, itu tadi Pak yang saya sampaikan bahwa kita tetap harus berterima kasih begitu ya. Kita disebut kaya itu karena ada orang miskin, kita disebut pintar karena ada orang yang bodoh gitu. Kita disebut rajin karena ada yang malas, kita disebut tinggi karena ada yang tidak tinggi, kita disebut kenyang karena ada yang lapar dan seterusnya. Jadi ya begitulah kehidupan itu selalu menghadirkan dua sisi yang saling melengkapi sesungguhnya tidak harus ditabrakkan atau dipertentangkan gitu ya. Sementara konteks konvensional dari sisi pertumbuhannya sudah ada sejak lama dan berkembang pesat di seluruh dunia gitu ya. Kemudian di poin 6 ini satu sebelum terakhir, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dari sisi pelaku investornya, kalau untuk syariah itu cenderung lebih konservatif ya dan mempertimbangkan faktor etika dan moral. Nah, ini disinilah pentingnya dalam mengambil keputusan investasi begitu. Jadi tidak semata-mata mata nafsu tapi juga ada pertimbangan etis, pertimbangan moral dalam mengambil keputusan. Kalau konvensional cenderung lebih agresif dan fokus pada keuntungan finansial semata begitu ya. Terakhir perbedaannya adalah perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dari sisi pertumbuhan pasar ini kurang lebih sama tadi ya dengan pertumbuhan di awal tadi bahwa untuk syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan dianggap sebagai pasar modal yang potensial untuk jangka panjang begitu ya. Karena ya banyak juga kan non-muslim yang juga tertarik minat untuk masuk atau terjun atau menggeluti pasar modal syariah untuk juga bertransaksi melalui perbankan syariah dan lain sebagainya. Sementara pasar modal konvensional telah ada selama lebih dari seabad dan telah mencapai kematangan pasar yang tinggi. Baik, selanjutnya kita coba masuk di fatwa DSN-nya ya, teman-teman semua. Oke. Oke, kita lihat dari pertimbangan fatwa ini. Izin saya melepas charger dulu karena udah penuh ini. Ah,
Oke, dari sisi pertimbangan fatwa ini menging fatwa ini tahun 2022 tahun 2003 ya kawan-kawan semua sudah sekitar 21 tahun dan sudah banyak fatwa-fatwa lain yang perintilan ya. Perintilan itu apa ya? Jadi yang detailing dari fatwa yang besar ini ibaratnya induk fatwanya nanti ada fatwa-fatwa yang lain. Tetapi ini yang menjadi awalnya begitu dan kita cukup belajar di atau telaah di fatwa ini nanti selebihnya teman-teman bisa gali lebih jauh bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal. Oke. Jadi pasar modal itu kalau kita lihat dari konteks pertimbangan ini maka dia akan mempengaruhi ekonomi suatu negara gitu ya. Kemudian poin B bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di beberapa negara, maka ini sama halnya dengan kompilasi hukum Islam ya, teman-teman semua yang diterbitkan lewat Inpres atau Instruksi Presiden tahun 1991. Itu sebetulnya kompilasi hukum Islam itu kan isinya buku satu tentang perkawinan, buku dua tentang kewarisan, buku tiga tentang wakaf. Itu sebetulnya hasil telaah, hasil diskusi, hasil review terhadap kitab-kitab dari ulama madhab, kemudian hasil kunjungan dari negara-negara Islam yang ada di dunia, yang kemudian disarikan, dirumuskan, dimusyawarahkan, dan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Nah, ini kalau kita baca bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah ternyata telah dikembangkan di berbagai negara, begitu ya. Tentu saja di sini yang lebih pokok adalah negara-negara Muslim, begitu ya. Kemudian bahwa umat Islam di Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah, tentu saja ya, teman-teman semua. Oke. Ini yang saya sebut tadi di pertengahan kuliah kita tadi, kawan-kawan semua. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya akan memerangimu. Biharbi minallahi wa rasulih. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, ini bicara sejarah ya. Dulu turun ayat, mulanya riba di mana-mana turun ayat. Sekarang riba itu dilarang gitu ya. Dan yang masih memungut riba selesai, stop. Yang diambil pokoknya saja. Misalnya orang minjami 100 juta, dikembalikan harus 200 juta. Nah, turun ayat ini sehingga wadaru ma baqiya minar riba. Jadi yang diambil cukup 100 jutanya saja karena itu memang uang dia yang selebihnya tidak boleh diambil itu riba. Kira-kira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Kemarin sudah kita masukkan di kuis Kahoot kita bahwa tidak boleh saling memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan atau tijarah antaradhim minkum yang saling saling rela taradhim. Nah, ini penting ini ayat ini kawan-kawan semua. Ada yang mau membantu saya membacanya ini? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini biasa dibaca oleh imam-imam sholat Jumat. Jadi ketika sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Itu artinya bahwa orang Muslim itu ya harus bekerja, harus berkegiatan. Jadi tidak boleh hanya di masjid. Maka hadis Rasulullah sampai begini, saya pergi sehari menemani saudaraku untuk satu keperluan itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid, gitu ya. Nah, ini juga menggambarkan orang yang sudah menunaikan sholatnya, sudah selesai, wirid zikirnya sudah cukup, ya silakan fantasyiru intisyar fil ardi. Silakan bertebaran kamu di muka bumi, wabtahu min fadlillah. Carilah karunia Allah, tentu saja karunia yang halal gitu ya. Yang halal, yang tidak menzalimi, yang kalau perniagaan tidak ada yang disembunyikan di sana,
kemudian tidak ada spekulasi di sana dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini juga banyak dikutip di fatwa-fatwa yang lain. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu karena al-muslimun ala syurutihim. Nanti juga dikutip di bawah hadisnya. La dzarara wa la dzirar. Ini penting juga ya teman-teman semua. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jadi kayak logika lilin. Lilin itu menerangi orang lain, tapi sebetulnya dia menghanguskan diri sendiri. Berarti dia itu ladiroro, tidak membahayakan orang lain alias memberikan manfaat pada orang, tapi dia doror bagi dirinya sendiri. Nah, kehidupan yang ideal itu adalah selain kita juga tidak membahayakan diri kita sendiri, kita juga tidak boleh membahayakan orang lain. Contoh sederhana, ketika teman-teman naik pesawat, itu pramugari biasanya menasehati bagi yang membawa anak kecil ketika dalam keadaan darurat itu terlebih dahulu harus memakai masker itu justru bapaknya atau ibunya dulu. Kalau dia udah pakai masker baru makaikan ke anaknya, bukan anaknya dulu gitu ya. Oke, jadi kalau sudah aman baru kemudian kita membantu orang lain gitu ya. La dharara wa la dirar. Kemudian ini yang masuk di kuis kahut tadi, rawahul khamsah an Hakim bin Hizam. Jadi diriwayatkan oleh periwayat hadis yang lima dari bukan bukan Hakim ya, dari Hukaim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. La yahillu salafun wa bai'un, tidak halal memberikan pinjaman dan penjualan dan seterusnya. Nah, ini kenapa dalam konteks ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah itu sering disebut gharar. Gharar nggak boleh itu dasarnya apa? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung horor, artinya ketidakpastian barangnya di mana, jualnya di mana, siapa yang jual, spesifikasinya seperti apa, tidak jelas misalnya. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anin najshi. Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penawaran palsu tadi ya. Jadi pura-pura menawar supaya tidak ditawar orang lain, padahal dia hanya nawar palsu begitu ya. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah melarang pembelian ganda pada suatu transaksi pemberian. Misalnya sebuah motor dibeli oleh si A sekaligus dibeli oleh si B ya, tidak bisa begitu ya. Jadi satu benda ya untuk sekali transaksi oleh satu orang yang bertransaksi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini penting juga kawan-kawan semua yang dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalam fatwa ini, wal la tabi'anna syai'an hatta takbidahu. Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya. Ya tadi la tabi' ma laysa indak tadi. Ini masyhur ya, sudah biasa dikutip ini as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman wal muslimun ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Oke. Nah, ini yang di beberapa fatwa sebelumnya belum muncul ya. Ini ternyata di sini muncul ini. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol yaqulullah Ta'ala maaf, ana thalitus syarikain. Jadi ini hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu firman Allah tapi melalui seakan-akan dia hadis yang disampaikan oleh Rasulullah begitu ya. Nanti beda dengan Quran. Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat. Jadi kalau ada orang yang bekerja sama, itu aku adalah pihak ketiganya firman Allah Ta'ala. Ana talisus syarikain malam yakun ahaduhuma sahibah. Tapi ada catatan, Allah menjadi pihak ketiga, menjadi penolong bagi mereka, menjadi zat yang menyertai kesepakatan mereka sepanjang malam yakun ahaduma sahibah. Ketika dua pihak yang bersekat tadi tidak saling mengkhianati atau salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Faida khona, ketika salah satu pihak sudah mengkhianati, faida khona ahaduhuma, ketika salah satunya sudah mengkhianati sahibah temannya,
Kharajtu min bainihima. Saya sudah keluar dari kepentingan mereka berdua tadi, Masya Allah. Jadi ini menggambarkan betapa kesepakatan-kesepakatan yang kita jalin, kalau kita tunaikan dengan amanah, kita rawat, kita jaga dengan baik, itu sungguhnya ada keberkahan Allah, ada Allah yang membersamai dalam kesepakatan-kesepakatan itu. Oke. Kemudian an Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakiru illa qati'un. Jadi tidaklah melakukan ihtikar atau penimbunan atau monopoli kecuali orang yang bersalah. Ini kurang tasdid ya. Mestinya illa. Kemudian kaidah fikih yang suka sering kita ulang-ulang dan saya selalu lakukan repetition. Al aslu fil muamalat al ibahah ma lam yadulla dalilun ala tahrimiha. Ada dua versi ya. Ada juga versi lain. Al aslu fil muamalat al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimihima, ala tahrimiha. Kalau ini malam yadulla, artinya sama. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya, la yajuzu li ahadin ayyatasharrafa fi milkil ghair bila idnih. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya. Itu. Jadi kalau ada orang yang meminjam sesuatu berarti akadnya pinjam. Kalau akadnya pinjam berarti tidak boleh disewakan, tidak boleh dijual belikan. Dia hanya sebatas memanfaatkan dalam konteks dia meminjam barang tersebut. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan dia minjam motor seseorang, 1 jam kemudian dia ingat, oh iya kemarin kan sebetulnya teman kita itu pengen jual motor ini ya, saya telepon lah. Kamu jadi jual motor yang saya pinjam ini ya jadi. Nah, tolong dijualkan lah. Nah, itu berarti dia sudah menjadi agent ya, menjadi agen gitu dalam hal ini lain cerita lagi. Berarti dia dengan izin orang yang punya barang tersebut nggak ada masalah begitu ya. Tapi kalau belum ada izin maka ini bermasalah. Oke, di sini juga dikutip pendapat ulama wa ini ishtara ahadu syarikaini hiswata syarikihi minhu jaza li annahu yashtari milka ghairihi. Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik orang lain. Jadi orang berserikat, salah satunya membeli apa sahamnya yang lain itu nggak ada masalah ya. Oke. Ini at-ta'amul bil ashumi jaisun syar'an li anna ashabal ashumi syuraka fi syirkah binisbati ma yamlikuna min ashum ini kurang lebih sama dengan yang di atas. Oke, kita langsung masuk ke ketentuan umum bab 1 tentang pasar modal ini. Kita manfaatkan 10 menit terakhir ini. Baik, di poin 1 di sini, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, kemudian efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, adalah surat berharga yang akad pengelolaan perusahaannya maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Saya kira sudah jelas. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, syariah compliance officer. Jadi adanya orang yang paham tentang kesyariahan dalam satu lembaga gitu ya. Syariah compliance officer atau SCO ini adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI atau Majelis Ulama Indonesia dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi ada sertifikasinya. Di pengadilan juga sama, untuk menjadi mediator ada sertifikasi mediator, untuk menangani perkara ekonomi syariah ada sertifikasi sertifikasi hakim ekonomi syariah, untuk menangani anak yang berperkara di pengadilan ada sertifikasi hakim anak dan macam-macam ya. Di pengadilan negeri juga sama nanti ada sertifikasi hakim tipikor, hakim niaga, hakim perikanan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian
Lima, pernyataan kesesuaian syariah. Itu maksudnya adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ada satu produk begitu ya, berupa produk efek yang kemudian dinilai oleh DSN MUI, kemudian dikeluarkanlah statement bahwa efek syariah tersebut adalah efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Itulah yang disebut dengan pernyataan kesesuaian syariah. Kemudian yang berikutnya, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Itulah yang saya sebut tadi di awal bahwa banyak fatwa terkait dengan ini. Ini fatwa induknya gitu ya. Kita next di bab kedua, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal ini. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ya. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syariah apabila telah memenuhi pernyataan kesesuaian syariah. Ini kembali lagi ke sini nanti ya. Oke. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 antara lain ini perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, ini nggak boleh ya. Kemudian termasuk yang bertentangan dengan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Kemudian produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot, gitu ya. Mungkin secara materi nggak ada masalah, begitu ya. Tapi dia merusak moral, begitu ya. Oke. Jadi ya bisa saja terjadi, begitu ya. Bukan tidak ada mirasnya, tapi mohon maaf misalnya di situ ada muatan-muatan pornografinya dan lain sebagainya ya. Itu akhirnya merusak moral dan itu yang termasuk yang dilarang. Oke, kita masuk di poin berikutnya. Ya, ini transaksi yang dilarang dalam konteks pasar modal syariah. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian. Atau kalau dalam imam bahasa mazhab Syafi'i itu disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Contohnya, misalnya kalau kita wudhu gitu ya, membasuh tangan itu kan cukup sampai ya ini siku ya gitu ya. Tapi untuk kehati-hatian kalau nggak lengkap nggak sempurna sikunya dilebihi sedikit itu ya bagian daripada kehati-hatian atau ihtiyat gitu ya. Jadi pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dzaror ya, membahayakan, horor, penipuan, kepalsuan, ketidakpastian, riba, maisir, judi, riswah, suap ya. Suap yang diperbolehkan itu hanyalah suap yang dilakukan oleh suami atau istri kepada pasangannya atau orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya ya ini maksudnya suap yang lain ya tapi yang suap dari dalam hal ini adalah yaitu tadi kita tidak punya hak atas sesuatu kemudian kita mengeluarkan uang supaya kita mendapatkan hak tersebut nah itu namanya riswah itu suap suap yang tidak diperbolehkan atau misalnya kita nggak lulus tapi kita bayar biar lulus itu namanya juga riswah maksiat dan kezaliman. Transaksi yang mengandung unsur horor, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi najisi tadi ya. Kita bahas di awal tadi, penawaran palsu, baik makdum, yaitu melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki tadi kan, la tabi' ma laysa indak, la tabi'anna hatta takbidohu tadi. Kemudian insider trading yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang gitu ya. Menimbulkan informasi yang menyesatkan margin trading yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pemilihan efek syariah tersebut.
Kemudian yang berikutnya ihtikar, penimbunan tadi sudah kita bahas baik di awal maupun di Wiskahut tadi, yaitu melakukan pembelian di sini teman-teman semua ya, atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Ini kalau contohnya itu kan itu banyak orang yang menimbun sesuatu nggak dikeluarkan gitu ya. Misalnya ada info tentang BBM mau naik, kemudian yang punya BBM ditimbun nggak dikeluarkan, supaya besok ketika sudah diumumkan naik, dia jual dan menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ini sebetulnya juga bagian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ya, termasuk dalam pasar modal syariah ini dengan penimbunan yang kemudian mempengaruhi harga efek syariah juga tidak diperkenankan ya, dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Iya, oke kita langsung masuk di bagian penutup. Prinsip-prinsip syariah mengenai pasar modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa dan keputusan DSN MUI. Kemudian fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Baik. Itu saya kira untuk pertemuan kita di sore hari ini dan saya mohon maaf ya ke kawan-kawan semua, saya kebetulan belum mendapatkan izin untuk hadir langsung di Universitas Pamulang ya. Kemarin saya sudah mencoba menawarkan pertemuannya di hari Senin dan Jumat, ternyata di hari Jumat itu adalah hari libur untuk ekonomi syariah FAI Universitas Pamulang dan di hari Senin memang bukan jadwal mata kuliahnya ini dan saya coba ajukan cuti di hari Selasa ternyata belum qadarullah belum mendapatkan restu sehingga ya sementara sampai selesai kemungkinan kita laksanakan perkuliahan kita secara daring dan saya mohon maaf sekali mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan rezeki bagi kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan. Kemudian kita alhamdulillah sudah sampai di pertemuan yang kelima dan tersisa 3 pertemuan terakhir dan harapan saya teman-teman tetap semangat ya dengan segenap keterbatasan saya mudah-mudahan bisa menjadi pemantik, pemicu dan pemacu kawan-kawan untuk mengkaji lebih dalam lagi dan barangkali beberapa poin penting yang saya sampaikan juga sudah diulas dengan sangat baik oleh Bu Restia Gustiana atau dosen-dosen yang lain. Ini sebatas melengkapi, mengulangi itu ya. Karena kata para guru-guru itu yang namanya belajar itu ya selain kita mempelajari hal yang baru juga penting rasanya untuk mengulang kembali ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh karena kadangkala dengan kita ulangi kita akan mendapatkan pemahaman yang berbeda dengan kita ulangi kita lebih paham lagi dengan diulangi kita bisa menjadi lebih mantap lagi dan bisa jadi mengulangi itu adalah bagian daripada pengayaan. Kemarin tidak terfikirkan ketika diulangi, dijelaskan kembali, dibaca kembali, ternyata muncul insight atau perspektif yang berbeda gitu ya. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa ya sekali lagi namanya pertemuan ini terbatas ya, dibatasi oleh waktu, kesempatan dan juga kesibukan kita masing-masing ya. Jadi intinya kita saling saling belajar dan teman-teman jangan pernah berhenti untuk menggali, mengkaji lebih jauh lagi begitu. Dan tentu saja sebagai pembelajar yang baik, niatannya bukan saja untuk mendapatkan nilai atau IPK yang baik, karena sudah banyak yang menjelaskan kepada kita bahwa nilai atau IPK itu bukanlah satu-satunya yang menentukan kesuksesan dan diterimanya seseorang di dunia kerja. Banyak faktor lain. Oleh karena itu, saya juga mendorong kawan-kawan semua untuk terlibat aktif, bukan saja di perkuliahan, tetapi juga di kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung diskusi, seminar, organisasi, kajian ilmiah, diskusi ilmiah, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian teman-teman barangkali sudah mulai membuka usaha, mulai mengajar dan lain sebagainya itu saya kira bagian-bagian dari aktivitas penting dan produktif yang juga akan menjadi bekal bagi teman-teman semua ke depan. Nah, juga dilatih kaitannya dengan public speakingnya, dilatih kemampuan problem solvingnya, dilatih kemampuan
untuk menyampaikan gagasan dengan runtut dan argumentatif, dilatih kemampuan menulisnya lagi sehingga teman-teman betul-betul menjadi sarjana nantinya yang siap untuk terjun di masyarakat dengan segala dinamikanya. Saya kira itu untuk pertemuan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai kuliah ini bagi yang belum menjalankan sholat menunaikan sholat asar segera sama-sama kita Dipoto. di asar. Demikian saya kembalikan ke Bu Erlina. Ya, terima kasih Pak Samsul. Sebelum ditutup Zoom-nya, silahkan teman-teman semua videonya di-on kan untuk absen ya, absen terakhir. Siapa yang belum ini? Semoga Yusuf, udah. Ridho. Oke, saya hitung dari tiga mundur ya. Tiga, dua, satu. Tiga, gas dua, satu, senyum. Bagas. Satu lagi buat ini bonus ya, satu lagi ya. Tiga, dua, satu, senyum. Oke, terima kasih Pak Samsul. Ya, sama-sama Ibu, izin ya. Silahkan. Ya. Ya, silahkan Pak ditutup, Pak.